Pada video kali ini, kita akan belajar cara membuka folder NAS di komputer atau laptop. Pertama, pastikan jaringan komputer sudah terhubung ke jaringan kantor, baik melalui Wi-Fi maupun melalui kabelan. Kemudian buka File Explorer, lalu klik Network. Selanjutnya diarahkan untuk memasukkan password. Setelah password dimasukkan, nanti semua nama pegawai yang sudah dibuatkan folder di NAS akan muncul semuanya. Bisa mengambil salah satu contoh file yang ada di NAS. Nanti dalam satu nama pegawai terdapat 5 folder. Pertama, data kepegawaian, kedua, data pribadi, ketiga, penghargaan, keempat, riwayat pendidikan, yang kelima, jabatan. Dalam data kepegawaian nanti terdapat folder lagi, di dalamnya ada folder SKCPNS, SK kenaikan pangkat, SKPNS, dan juga SKP. Dalam riwayat pendidikan nanti terdapat folder diklat dan juga pendidikan formal. Folder dalam NAS hanya bisa diakses menggunakan jaringan intranet kantor. Ketika dialihkan menggunakan jaringan internet yang lain, maka nanti folder NAS tidak bisa diakses. Sebagai contoh, ketika menggunakan jaringan intranet yang lain, nanti akan muncul foldernya tidak bisa diakses karena harus menggunakan jaringan intranet. Muncul nanti Windows cannot access, menandakan bahwa folder NAS hanya bisa diakses menggunakan jaringan internet. Ketika menggunakan jaringan internet yang lain, maka nanti folder NAS tidak dapat diakses. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Arifah. Saya di sini akan mempresentasikan sosialisasi penyimpanan dokumen personal record pegawai melalui NAS. Selanjutnya. Apa itu NAS? NAS adalah singkatan dari Network Attached Storage. Adalah perangkat penyimpanan data yang terhubung ke jaringan sehingga dapat diakses oleh banyak pengguna atau perangkat secara bersamaan. Secara sederhana, NAS itu seperti hard disk bersama yang bisa dipakai banyak orang dalam satu jaringan, bisa digunakan di kantor, rumah, ataupun organisasi. Jadi NAS adalah sistem penyimpanan data yang berdiri sendiri, memiliki sistem operasi ringan, dan dikhususkan untuk menyimpan, mengelola, serta membagikan file melalui jaringan, LAN, atau internet. Apa fungsi utama NAS? Yang pertama, menyimpan data secara terpusat. Kedua, berbagi file antar pengguna atau perangkat. Ketiga, mengamankan data dengan sistem izin dan enkripsi. Yang keempat, backup otomatis. Yang kelima, mengakses file jarak jauh atau remote access. Selanjutnya berikut adalah kelebihan dari NAS. Yang pertama, kapasitasnya lebih besar dan bisa ditambah. Kedua, akses ringan, akses cepat melalui jaringan. Yang ketiga, hemat waktu karena semua file tersimpan terpusat. Yang keempat, cocok untuk kerja tim, kantor, atau layanan arsip. Selanjutnya, mengapa dokumen personal record pegawai atau data pribadi pegawai itu harus disimpan di NAS? Pertama, karena keamanan datanya lebih terjamin. NAS memiliki fitur keamanan seperti password protection, enkripsi, dan pengaturan akses atau access permission. Hanya pegawai yang berwenang yang bisa membuka dokumen PR, sehingga risiko kebocoran data jauh lebih kecil dibandingkan penyimpanan manual atau di komputer pribadi. Yang kedua, penyimpanan terpusat dan rapi. Semua dokumen personal record tersimpan dalam satu lokasi terstruktur, bukan tercecer di banyak folder atau perangkat. Hal ini mempermudah pengelolaan, pencarian, dan pembaruan data pegawai. Selanjutnya, untuk kelebihan ketiga, akses mudah dan cepat. Dokumen bisa diakses kapan saja melalui jaringan kantor, bahkan jarak jauh. Jika diizinkan, ini mempercepat proses administrasi kepegawaian tanpa harus membuka map fisik atau mencari file di banyak komputer. Kelebihan keempat, mencegah kehilangan data. NAS dapat diatur untuk melakukan backup otomatis jika komputer rusak, hilang, atau terkena virus. Data tetap aman tersimpan di NAS.
Selanjutnya, efisiensi waktu dan tenaga. Tidak perlu lagi mencari dokumen fisik dalam lemari arsip. Dengan NAS, pencarian bisa dilakukan hanya dengan mengetik nama pegawai atau kata kunci. Kelebihan selanjutnya yaitu jejak audit lebih jelas. NAS dapat mencatat siapa saja yang mengakses atau mengubah file. Ini penting untuk menjaga integritas data kepegawaian. Selanjutnya, mendukung pengelolaan dokumen modern atau paperless. Penyimpanan personal record pegawai di NAS mengurangi penggunaan kertas dan ruang penyimpanan fisik, mendukung digitalisasi administrasi. Ini adalah salah satu contoh folder kepegawaian yang sudah jadi dalam NAS. Nanti semua nama pegawai sudah dibuatkan folder. Isi dari setiap folder nanti ada data kepegawaian, data pribadi, penghargaan, riwayat jabatan, dan juga riwayat pendidikan. Jadi nanti semua dokumen sudah tersimpan di dalam NAS. Selanjutnya untuk video tutorial mengakses NAS. NAS ini hanya bisa diakses menggunakan jaringan Perangkat komputer sudah terhubung ke jaringan kantor, baik melalui Wi-Fi maupun melalui kabel. Kemudian buka File Explorer, lalu klik Network. Selanjutnya diarahkan untuk memasukkan password. Setelah password dimasukkan, nanti semua nama pegawai yang sudah dibuatkan folder di NAS akan muncul semuanya. Bisa mengambil salah satu contoh file yang ada di NAS. Nanti dalam satu nama pegawai terdapat 5 folder. Pertama data kepegawaian, kedua data pribadi, ketiga penghargaan, keempat riwayat pendidikan, yang kelima jabatan. Dalam data kepegawaian nanti terdapat folder lagi, di dalamnya ada folder SKPNS, SKPNS, SKPNS dan juga SKP. Dalam riwayat pendidikan nanti terdapat folder Jiwat dan juga pendidikan kontak. Folder dalam NAS hanya bisa diakses menggunakan jaringan internet kantor. Ketika dialihkan menggunakan jaringan internet yang lain, maka nanti folder NAS tidak bisa diakses. Sebagai contoh, ketika menggunakan jaringan internet yang lain, nanti akan muncul foldernya tidak bisa diakses karena harus menggunakan jaringan internet. Kemudian nanti request dan access menunjukkan bahwa folder NAS tidak bisa diakses menggunakan jaringan internet. Ketika menggunakan jaringan internet yang lain, maka nanti folder NAS tidak dapat diakses. Sekian presentasi dari saya terkait pengelolaan penyimpanan dokumen personal record pegawai melalui NAS. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.